Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian lepas kerja Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian kita, masih berbicara kitab Hikam Al-Haddats. Hari ini kita masuk ke Al-Hikmah Ar-Rabi'atu Asyar, hikmah yang ke-14. Karena kajian ini bersifat kajian lepas kerja, boleh jadi ada jamaah yang tidak rutin. Sembari singgah, saya perlu diingatkan kembali bahwa genre kitab yang kita bahas ini sifat berbicara tentang akhlak. Karena itu isinya menyangkut tentang tajdid iman, merejuvenasi atau meremajakan, ya, memperbaharui semangat keimanan kita, dan juga tentang takwin rohani, yaitu membangun kesadaran rohani kita. Sehingga mesti isinya menyangkut ta'riyatun nafas, mengkritik diri, lalu kemudian iqbalul qalbi bil kulliyah Allah, dan berbicara tentang bagaimana kita untuk sepenuhnya hadir tunduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Qala radhiyallahu taala anhu, kita lanjut ke hikmah yang ke-14. Hikmah yang ke-14 ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan Allah, simpelnya adalah bicara pengarang kitab ini menyebutkan ada 4 macam tipologi hamba. Kita ini kan disebut abdun. Abdun artinya hamba. Semua kita hamba. Tetapi meskipun semua kita hamba, tidak semua kita yang hamba ini sama tuannya. Kira-kira begitu. Nah, menurut beliau ada 4 macam model hamba. Ada yang menghamba kepada ini, ada yang menghamba kepada itu, ada yang menghamba kepada ono, macam-macam. Ada 4 macam, kata beliau. Mari sama-sama kita simak dan istifadah hikmah demi hikmah yang beliau sampaikan. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fa huwa abdul hadra. Yang pertama, ada hamba yang disebut dengan abdul hadra. Meskipun ini disebut yang pertama, tapi penjelasannya saya tunda di yang paling akhir supaya kentara perbedaan. Yang kedua, wa man ashghalahul qiyam bihaqqi nafsihi 'anil qiyam bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fa huwa abdus syahwah. Wa man ashghalahul qiyam bihuquqi ikhwanihi 'anil qiyam bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fa huwa abdur riyasah. Wa man ashghalahul qiyam bihuquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi 'anil qiyam bihuquqi nafsihi fa huwa sahibu wirasah. Singkatnya, ada 4 jenis macam-macam hamba, tergantung siapa tuan. Yang pertama, ada jenis orang yang dia itu ashghalahul qiyam bihaqqi nafsihi anil qiyam bihaqqi rabbihi wa haqqi ikhwanihi. Orang yang modelnya kagak mentingin orang, kagak mentingin Allah, yang penting dirinya sendiri. Orang ini disebut dengan abdus syahwat, hamba syahwat. Karena sifat nafsu itu kan antara lain adalah, kenapa nafsu di syahwat ini, kalau disebut syahwat merujuk pada nafsu. Nafsu ini punya 2 cabang. Ada yang disebut dengan syahwat, ada yang disebut dengan ghadab. Ya. Syahwat itu ingin yang enak-enak, ingin menang sendiri. Itu tipe nafsu memang.
Nah, ada orang, bapak-bapak, kata beliau, wataknya itu ya yang penting dirinya. Dirinya kenyang, tidur nyenyak, makan enak, kawin banyak. Orang mah biarin. Yang penting kenyang, terserah. Hartanya halal apa haram, yang penting kenyang. Yang penting hidup. Yang penting dapur nyala. Yang penting tidur nyenyak. Sholat, masa bodoh. Zakat, apalagi. Buat baik, tar dulu. Yang penting diri sendiri puas. Nafsu sendiri puas. Nah, nauzubillah min dzalik. Orang yang modelan kayak begini, kata beliau, disebut dengan abdus syahwah. Dia hamba, Pak. Kagak ada yang kagak hamba. Semua kita hamba. Tetapi jika wataknya seperti itu, dia bukan abdullah. Dia bukan hamba ke Allah, tetapi hamba ke syahwat. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak ini? Alhamdulillah. Abdus syahwat. Siapa itu abdus syahwat? Orang yang sibuk mentingin dirinya sendiri. Ya meskipun dia tokoh agama sekalipun, mungkin dia ngajar, ya, taklim hanya untuk ngenyangin perut, tidak lebih dari itu. Tidak ada tendensi untuk Allah, tidak ada. Apalagi untuk umat. Yang penting perutnya kenyang. Abdus syahwah, kata beliau, disebut dengan abdus syahwah. Dia hamba nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nah, nafsu ini memang punya sifat satu, dia ingin yang enak-enak. Itu sifat nafsu. Dua, tidak ingin yang sulit-sulit. Tiga, ingin menang sendiri. Tiga sifat nafsu. Ingin menang sendiri, ingin yang enak-enak, dan tidak ingin yang sulit-sulit. Itu sebabnya puasa itu sulit. Karena puasa itu merontokkan tiga tabiat nafsu. Nafsu tidak suka yang sulit-sulit. Puasa justru sulit. Tidak makan, ya kan? Tidak minum, kan sulit, Pak. Apalagi? Nafsu inginnya yang enak-enak. Di Ramadan, kita kan bentar lagi Ramadan nih, Pak. Kita mesti tahu apa esensi dari syariat puasa. Nah, di Ramadan yang enak-enak haram. Bala-bala, gurih bener, haram. Ya. Es cendol, haram. Es dawet, haram. Bini sendiri, haram apa halal? Hah? Haram juga, Pak. Jadi semua yang ada pada syariat puasa itu mukhalafah anis syahwat. Konfrontatif dengan nafsu. Itu sebabnya puasa itu sulit. Bukan cuma tidak makan, tidak minum. Ya, kalau tidak makan, tidak minum mah mudah. Anak kita juga kalau dikasih gocap dia puasa tuh. Tapi lebih dari itu, tidak ngomongin orang, tidak berprasangka buruk, di hati yang tebal tidak ada yang lain kecuali Allah, itu kan sulit sekali. Ya. Nah, kalau ada, makanya puasa itu simbol dari mukhalafatus syahwat, menggebosi syahwat, konfrontatif terhadap nafsu. Karena memang tipikal nafsu, jika dia tidak disapih, maka dia tidak kenal kata tidak. Para ulama mengatakan an-nafs katifel, katanya. Nafsu itu kayak bayi. Kalau kagak disapi, sampai tua nyusu. Neko, masih hidup kagak nih? Iya. Agak beda senyumnya nih. Nafsu kayak bayi, kalau kagak disapi, sampai tua nyusu. Maka biar nafsu tahu diri, dia mesti disapi. Dilatih untuk tidak menuruti apa yang dia inginkan. Adanya di Ramadan. Latihannya di Ramadan, tapi nanti dipakainya sepanjang hari di luar Ramadan.
Lah kita masih Ramadan juga jadi abdu syahwah, ya kan? Itu kan Ramadan tuh ceritanya cerita menangin rohani, Pak. Tapi coba tren kalau lagi Ramadan, takjil war katanya, perang takjil. Orang mau perang tuh pas tabibul khairat. Coba tuh kita lihat teman kita udah sampai juz 10. Saya kudu lebih semangat nih ngajinya, dia aja udah juz 10. Itu baru, Pak. Itu perang ibadah. Fastabiqul khairat. Lah ini perang takjil, Pak, cerita perut juga, Pak. Ya. Coba bilang sama bini kita tuh, ya, kalau bulan Ramadan yang dielis jangan menu makanan. Ya, hari ini buka apa ini, Pak? Besok sahurnya apa? Besok kita buka di restoran mana? Ini ada cakep ini di Google bintang 5 ini restorannya Ripi. Jam 3:30 udah berdandan keluar rumah reservasi. Mana macet, nyampe jam 6:30. Buka kagak, maghrib ketinggalan, tarawih bablas. Ya nggak, Bang? Halo, Assalamualaikum. Puasa apaan itu? Ya, agak nikmat. Coba yang di list itu, mah, ini kita itikaf di mana? Besok kita pengajian dengerin ceramah tarawih di masjid mana? Wah, itu baru namanya puasa. Ceritanya rohani bukan jasmani. Halo, Assalamualaikum. Tapi sulit, Bang, ya. Sulit banget itu. Ya, setidaknya kita tahu sebenarnya mindset kita selama ini salah. Apalagi siangnya kagak boleh makan apa-apa, malamnya buka puasa makan di all you can eat. Kan paradoks itu. Siangnya kagak boleh makan apapun, malamnya pengen makan apapun. Sampai kejar-kejaran lagi sama orang biar nggak kalah ngambil seafood. Itu paradoks dengan nilai-nilai puasa. Padahal di Ramadan kita pengen nyapi syahwat. Syahwat pengen begini, kita bilang jangan dulu, entar. Ternyata begitu buka balas dendam. Kata syahwat, kalah lagi lo katanya. Begitu ceritanya. Nah, lalu waman ashghalahul qiyamu bihuquqihi ikhwanihi 'anil qiyam bihuquqi rabbihi wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah. Yang pertama tadi ada namanya abdus syahwah. Orang yang membudak dengan maka para sufi itu mereka punya doa begini, Allahumma la takilni ila nafsi. Nabi yang mengajarkan malam. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Bagus banget. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku seorang, meskipun hanya sekejap mata. Apa maksud doa ini? Diri kita ini, Pak, jangan terlalu percaya sama diri kita. Nah, ini bedanya kalau ngaji akhlak sama ngaji motivator. Kalau di motivator kita dimotivasi, kudu percaya diri. Di akhlak itu dibanting. Jangan percaya diri. Karena diri kita suka nipu kita. Diri kita sering kagak tahu diri. Sampai kita lupa diri. Jadi, diri kita ini an-nafas wasyahwah wal ghadab. Dalam diri kita ini punya ajakan-ajakan yang kagak baik. Jangan diturutin semuanya, jangan percaya semua sama diri kita karena diri kita kagak bener. Maka doa itu justru bilang la takilni ila nafsi tarfata ain, katanya. Tuhan, jangan biarkan saya disandra sama diri saya kagak percaya sama diri saya. Cukup engkau yang menyandra diri ini. Maka kita mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kenapa doa itu muncul? Karena kita nggak percaya sama nafsu kita, karena nafsu kita ngajaknya belok mulu. Jadi kita mohon sama Allah yang megang hati kita, lempengin hati kita biar lurus, biar kita kagak percaya 100% sama diri kita yang suka bohong. Halo, Assalamualaikum. Gitu, Bang. Nah, yang kedua, ada orang yang membudak hidupnya itu ya dengan orang.
Kalau di tongkrongan, buat padernya dia. Kalau di circle, ya, yang nenyangin perut orang dia. Kalau di lagi kongko sama teman-teman, yang bayarin kopi dia, yang bayarin rokok orang dia. Kalau kagak ada dia, tongkrongan kagak jadi. Kalau kagak ada dia, sepi tongkrongan. Pokoknya dia, bukan main dah. Cuman dia, yang lain bukan. Ya, pokoknya kalau urusan orang peka. Kalau urusan orang peka. Kagak diundang aja dia datang. Peka bener sama urusan orang. Tapi begitu Allah yang undang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini budek, baal telinganya. Sholat kagak, ngaji ogah, hati keras. Sama orang hasib, sama manusia baik. Semua disenengin sama dia. Bahkan emang dalam hidupnya dia punya cita-cita nyenengin semua orang. Tapi dia tidak pernah punya tujuan nyenengin Allah. Allah undang masa bodoh. Ibadah ogah. Tapi begitu soal orang, pekanya bukan main. Singkatnya, tipe manusia yang kedua ini, sama orang dia baik, sama Allah dia jahat. Sama orang dia pintar bersyukur, sama Allah dia kufur. Sama manusia dia pintar cari muka, sama Allah dia kagak pintar cari muka. Halo, Assalamualaikum. Orang yang kayak begini ada kagak? Assalamualaikum. Ada kagak ini? Jadi pada kagak ngejawab, saking banyaknya, apa kagak ada? Mungkin karena saking banyaknya berat mau ngomong ya Pak ya. Gitu. Nah, hamba yang kedua ini disebut dengan abdur riyasah. Ya, orang yang membudak dengan jabatan, dengan harga diri, dengan status sosial, dengan dignity, dengan pengakuan validasi orang. Namanya abdur riyasah. Apalagi dia kerja di kantor, punya atasan, kalau kagak ngejilat, kagak makan, nah, abdur riyasah. Biar aja dia ngikut orang, bunuh karakter orang, gibahin orang, fitnah teman sedivisi. Yang penting kerja dia lancar, jabatannya mentereng. Abdur riyasah. Abdur riyasah. Dia dapat jabatan, masa bodoh Tuhan bagaimana? Ini namanya abdur riyasah. Orang yang membudak atau mempebek untuk kepentingan harga dirinya, jabatannya, ya validasi orang, pujian orang, dan lain-lain. Orang yang kaya begini bukan main, hidupnya kagak tenang. Bayangin kagak? Karena yang jadi titik fokus hidupnya pengen nyenangin semua orang. Padahal itu mustahil, gak bisa. Goyatun nas la tudrak. Nyenengin semua orang kagak mungkin. Titik. Kagak pakai koma. Gak mungkin nyenengin. Gimana Bang? Nyenengin semua orang, bisa kagak? Lah kita nyenengin satu bini aja kagak bisa Bang. Berantem mulu. Gimana semua orang pengen disenangin? Buyar. Gak mungkin bisa nyenengin semua orang. Nah, orang yang dalam hidupnya pengen nyenengin semua orang, ya, pengen ngegirangin semua orang meskipun melanggar hukum Allah, gila, gak waras itu orang. Itu abdur riyasah. Ada defek yang gede banget di batinnya, sehingga dia lupa sama Allah, lupa nyenengin Allah, dan kemudian cuma pengen nyenengin orang. Di tongkrongan dah, mungkin dia mikir, gua kalau kagak ikut nongkrong kagak ditemanin lagi, ntar dikeluarin dari grup WA. Gua nongkrong dah. Di tongkrongan ternyata gibahin tetangga, ngomong lagi, gua kalau kagak ikut asik-asik ngegibah bareng, ntar dianggap sok apa, kagak asik. Udah gua ikut ngegibah dah. Dia ingin nyenengin orang tapi melanggar Allah, kan? Itu namanya abdur riyasah. Supaya dia tetap divalidasi orang, disenengin orang, dapat circle dan lain-lain. Nah, ini abdur riyasah. Nah,
Lalu berikutnya ada tipe hamba yang keempat, yang ketiga, yakni man ashghalahul qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi 'anil qiyam bi huquqi nafsihi fa huwa sahibu wiratah. Ada orang, masya Allah, tabarakallah, sama tetangga lempeng urusannya, sama Allah lurus hidupnya, sama dirinya juga, ya, hak dirinya juga dia tunaikan. Kesehatannya dia jaga, hubungan sama makhluk dia jaga, hubungan sama Allah dia jaga. Orang yang kayak begini disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Kebutuhan fisiknya dia jaga, kebutuhan rohaninya dia jaga. Nah, orang yang kayak begini Pak disebut oleh penulis kitab ini dengan sahib wirathah. Orang yang membudak dengan ajaran Nabi. Maksudnya adalah dia ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Karena itulah sunnah Nabi. Coba lihat Nabi. Apa ajaran Nabi? Nabi kan mengajarkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Satu. Yang kedua, berbuat baik sama orang. Lempeng. Bahkan Nabi mengatakan tidaklah orang muslim itu definisinya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang mulut dan tangannya kagak usil. Nah, di ajaran ini, ajaran agama kita mengajarkan untuk berbuat baik sama orang. Bukan cuma rajin ruku sujud, tapi sama orang juga kudu dijaga. Ini sempurna, ajaran yang sempurna. Maka dia disebut dengan sahib wirathah. Dia pewaris ajaran Nabi. Karena Nabi mewariskan ajaran ini. Ajaran yang sempurna. Nah, pelakunya disebut dengan sahib wirathah. Orang yang mewariskan ajaran Nabi Muhammad. Atau muttabi', orang yang mengikuti tegak lurus dengan ajaran. Atau mereka juga disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Karena dia ngedandanin jasmaninya, di saat yang sama dia juga ngedandanin rohaninya. Hak tetangganya dia kagak hilangin, hak Allah dia jagain, hak dirinya dia tunaikan. Selesai. Jadi sempurna. Itu cerita. Bukan berarti sempurna itu kagak pernah buat dosa, tetap berdosa, tetap berdosa. Tetapi insan kamil adalah manusia yang punya dosa banyak, tapi setelah buat dosa dia sadar ini dosa dan dia rujuk ilallah, dia balik lagi ke Allah. Punya sahib wirathah. Udah berapa tadi itu? Ya. 3. 1, abdus syahwah, orang yang membudak dengan egonya. Yang penting dirinya. Allah mah kagak penting. Yang penting dirinya. Tetangga Pak bodoh amat, dirinya. Tetangga ada yang kemalangan, mati, tetap aja, ya, dia hobi nyanyi, disetel musik gede-gede, itu kan abdus syahwah itu, ya. Kagak tahu juntrungannya orang lagi kemalangan, orang lagi capek pulang kerja, yang penting hobi dia, itu abdus syahwah. Yang kedua, abdur riyas, yang penting orang. Dia dapat validasi, dia dapat jabatan, dia dapat penghormatan, abdur riyas. Meskipun dia mencilat orang lain, namanya abdur riyas. Ini juga maghrur, dia tertipu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan abdul wirathah atau sahib wirathah atau insan kamil. Manusia yang hak tetangganya dia jaga, hak Allah dia jaga, hak dirinya dia jaga, lempeng urusannya. Dia disebut dengan muttabi, orang yang mengikuti sunnah Nabi. Sahib wirathah, orang yang mewarisi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Maaf kagak ini bedanya nih Bang? Halo, Assalamualaikum. Nah, ada lagi yang keempat sebenarnya. Yang keempat ini sebenarnya dijelaskan di poin pertama. Tapi sengaja saya
takhirkan, saya ujungin penjelasannya supaya jelas bedanya. Yang keempat ini, man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fa huwa abdul hadrah. Yang keempat ini disebut abdul hadrah. Apa itu abdul hadrah? Saya perlu tebelin sedikit di sini supaya kita kagak gagap. Tadi kan udah jelas. 3 udah dijelasin, 2 magrur tertipu, yang 1 selamat. Nah yang keempat ini, ada orang, dia itu disebut dengan abdul hadrah. Ciri-cirinya, dia sibuk sama Allah saja, tidak sibuk dengan apapun, termasuk dengan dirinya. Bahkan kalau melihat dirinya, kita mengatakan orang ini orang gila. Pakaiannya lusuh, badannya kagak keurus, rambut kuncel, tapi hatinya bening. Halo, Assalamualaikum. Orang yang kayak begini dalam kitab ini disebut dengan abdul hadrah, orang yang membudak kepada Allah dan tergila-gila dengan Allah, hingga orang mungkin menyatakan orang ini orang gila. Mungkin antum pernah dengar kata-kata begini, itu hati itu bukan orang gila sembarangan, itu wali, itu keramat. Pernah dengar begitu? Halo, Assalamualaikum. Minta wirid sama dia banyak kan, biar sakti, biar usaha lancar, biar muncul, berangkat. Halo, Assalamualaikum. Nah, saya perlu luruskan. Mungkin ada orang yang kayak begini. Berapa menit lagi nih, Isa? Ada 3 jam lagi? Lebih? Ini bukan undang ini, mohon terang namanya. Berapa? Saya luruskan. Ada nggak orang yang kayak begitu? Jawabannya ada. Orang yang hatinya majzub. Majzub artinya orang kita nyebutnya majdub gitu. Majzub itu artinya hatinya ya diikat oleh Allah, sehingga fokusnya, kesadarannya hanya untuk Allah. Banyak namanya. Maslub juga disebut maslub, orang yang fokusnya ditarik oleh Allah. Ya, gampangnya begini, sebagaimana ada orang yang tergila-gila dengan dunia, masa tidak ada orang yang tergila-gila dengan Allah? Kenapa? Allah berkuasa mengikat hati orang ke dunia sehingga dia gila. Kenapa tidak ada orang yang tergila-gila dengan Allah? Mesti ada. Itu poinnya. Jadi adakah orang yang begini? Ada. Disebut abdul hadrah minal majdzubin atau minal maslubin. Tetapi catatan pentingnya, orang yang kayak begini, dia hanya sempurna untuk dirinya, tetapi tidak bisa menyempurnakan orang. Menyempurnakan itu begini maksudnya. Orang yang kayak begini, dia cuma soleh tapi tidak muslim. Dia cuma benar untuk dirinya, tapi tidak bisa mendidik orang jadi benar. Halo, Assalamualaikum. Karena maslub, pikirannya udah dikunci. Mirip seperti orang gila, tapi kalau dibilang gila, suul adab. Kita nggak punya adab. Karena bedanya dia sama yang gila beneran. Yang gila beneran bukan karena Allah. Yang ini karena tergila-gila dengan Allah. Maka mereka tidak menyebutnya majnun, tetapi majdzub, gila secara rohani. Nah, poin pentingnya, orang yang kayak begini ada, tetapi dia hanya soleh. Soleh itu artinya dia hanya baik secara personal untuk dirinya, tapi tidak bisa memperbaiki keadaan orang, tidak bisa memperbaiki masyarakat, tidak bisa melakukan kritik sosial, tidak bisa mendidik murid, nggak bisa. Nah, kesalahan kita yang waras menganggap orang yang kayak begini, yang model keempat ini, itu lebih keramat daripada guru ngaji kita. Di situ salah. Kita punya guru ngaji waras, ya, faqih, alim, ngedidik kita, ngajarin kita. Dari kagak bisa baca Quran sampai paham fikih, paham sholat, ngaji, akhlak.
tetapi dia buat kajian kita nggak datang. Begitu ada orang yang majzub, yang kelihatan kagak waras, hanya karena orang bilang tuh wali keramat itu pura-pura gila, kita datang minta mobil. Itu yang didatengin sama yang datang sama gilanya. Nah, jadi mesti ditebelin, ya. Kenapa kita lebih tertarik sama yang begitu-gitu? Karena orang kita ini doyan klinik, ya kan? Yang waras nggak didatengin, yang kagak waras didatengin, minta dicoret-coretin lagi. Kasih wirid, ente mungkin dimudahin, dicoretin. Ya emang akalnya kagak nyangkut, ngapa ente datangnya? Jadi yang salah yang datang. Jelas ya? Jelas kagak ini? Yang salah yang datang. Datang mau ngapain? Coba pertanyaan, datang mau ngapain? Mau minta apa ya? Minta ludahnya? Minta airnya? Mau ngapain? Lagi dia juga kagok akalnya. Datang kalau mau ngaji, kalau mau taksis rohani, takwin rohani, datang ke yang waras. Yang waras itu solih dan muslim. Dia baik dan bisa memperbaiki keadaan orang. Maksudnya gini, dia bisa mendidik dirinya dan bisa mendidik orang, mentarbiyah orang. Adapun yang tadi, dia ada secara fenomena, tetapi tidak untuk dijadikan guru. Salah kalau aku jadi guru. Nah masyarakat kita FOMO, pantang ngelihat orang tampaknya rada kagak waras, wali jangan-jangan, bukan. Terus apa sikap kita ketika ketemu orang begitu? Satu, jangan dihina. Ya sebenarnya mah kata-kata jangan dihina, jangankan sama orang gila, sama yang waras juga nggak boleh ngehina, Pak. Sama siapa juga nggak boleh ngehina. Coba ngehina orang gila buat apa lah? Emang udah gila? Coba kalau ngehina berarti kan yang ngehina lebih gila tuh. Jadi jangan ngehina. Artinya jangan berprasangka buruk, jangan ngomong mengatributkan sesuatu tentang dia, nggak usah, karena itu bukan kewajiban kita. Yang kedua, jangan dijadiin guru. Begitu antum jadiin guru, sesat antum. Lebih kagak sholat, kagak zakat, kagak haji. Nah terus kenapa dia kagak sholat, kagak haji? Kan tadi kita udah sampaikan, orang ini disebut majdzub, akalnya kekunci. Hanya mereka tidak menyebutnya majnun. Kalau majnun, kenapa mereka tidak menyebutnya majnun? Untuk membedakan orang yang gila secara rohani dengan yang gila bukan karena Allah. Mungkin kita bertanya, masa ada orang yang cinta sama Allah sampai gila kagak sholat? Bisa kejar pertanyaan itu. Walhasil, karena oke lah, kalau sulit memahamkannya untuk orang awam, kita sebutlah gila. Nah karena dia gila, tidak ada kewajiban syariat untuk dia. Orang gila wajib gak sholat? Orang gila wajib gak zakat? Orang gila wajib kagak sholat Jumat? Lah kesalahan kita orang kayak begitu kita jadiin guru. Kita lihat, guru saya ini cakep nih guru saya. Lah guru dia waras, ini guru saya nih, coba ada begini tampilannya, lebih wali dari dia. Malah begitu ngomongnya. Dia lihat gara-gara gurunya yang katanya wali, tampilannya kagak waras, kagak sholat Jumat, ikut kagak sholat Jumat. Lah sama gilanya berarti. Bedanya guru antum mungkin kalau memang dia wali, dia gila, ma'afu anhu, dimaafkan. Kata Syekh Hayat Sindi dalam kitab syarah kitab ini. Ya. Dimaafkan karena emang gila. Lah antum waras ngapa ngikut orang gila kagak sholat Jumat? Dicatat berdosa. Itu catatannya ya. Yang pertama, ya tidak perlu diomongin, ya. Yang kedua, tidak haram dijadikan guru. Tidak boleh dijadikan guru. Karena mesti yang dilakukannya mukhalafah dari syariah. Meski keluar dari syariat. Halo, Assalamualaikum. Paham gak gini, Bang? Jadi kalau ketemu sama yang begitu jangan maruk. Ya. Justru kalau ada taklim, ada guru yang ngajarin, kita maruk tuh datang ke majelisnya.
Berapa menit lagi kira-kira? 7 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah atau yang di online? Jadi yang sempurna yang ketiga, yang keempat. Yang mau tanya? Yang ketiga, yang keempat justru nggak sempurna dia. Iya. Iya. Oke, kita lanjut. Al-hikmatul khamisatu asyar, hikmah yang ke-15. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa min al-intifa'i bima hasalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yakin. Kata beliau, saya kaget benar melihat jika ada orang yang rakus tamak sama dunia, padahal ya dunia itu bersifat waham dan bersifat syak. Waham artinya kagak bisa dipastiin, waham. Coba ngejar dunia, apakah dengan ngejar dunia kita pasti berhasil, pasti sukses? Kan belum tentu. Sementara kata beliau, kita meninggalkan dunia ini itu sesuatu yang pasti. Singkatnya begini. Pertama, ajaran ini bukan sedang ingin mendoktrin kita agar meninggalkan dunia. Salah ya, salah. Tetapi sebaliknya, ambil dunia sebanyak-banyaknya, tetapi dia sedang mengkritik kita supaya boleh punya dunia, tetapi jangan duniawi gitu kira-kira. Ada orang soleh Pak, namanya Imam Abul Hasan Asyazili, pengusaha sukses. Kalau seorang guru, seorang pendidik, kalau itu ceramah ke masjid-masjid, pakaiannya mentereng, ya, parfumnya wangi, orang kaya. Tapi guru besar, muridnya banyak. Apa doa beliau? Allahumma wasi'li rizki fi dunyai, katanya. Wala tashghalni bihi an ukhrai. Ya Allah, luaskan rizki duniaku, tapi jangan buat dunia menyibukkanku dari akhirat. Keren tuh doa. Ya, orang kaya nih Pak, tapi guru. Jadi sama sekali Islam tidak melarang kita kagak punya dunia. Loh, justru punya dunia. Coba kalau ngaji nggak punya dunia. Sarung untuk aurat kan kudu dibeli. Ya, bensin ke sini kan kudu pakai duit. Ini harus punya dunia. Bahkan kalau nggak punya dunia, ada banyak syariat yang kita nggak bisa jalanin. Zakat, haji, kita jadi mustahik aja, nggak pernah jadi muzaki. Punya dunia, tetapi yang dikritik jangan sampai dunia membuat kita menjadi dunia. Padahal duniawi. Padahal ya dunia ini sesuatu yang tidak pasti. Berapa orang banyak nyicil rumah 15 tahun baru 3 tahun mati. Ya pasti. Ya, justru ada yang lebih pasti tentang dunia, yaitu apa? Meninggalkan dunia. Nah, kadang-kadang kata beliau, orang lebih aware dengan sesuatu yang kagak pasti ketimbang aware dengan sesuatu yang pasti. Mati itu pasti. Ya kan? Sukses dunia itu tidak pasti. Tapi orang lebih aware untuk mencari sukses di dunia yang tidak pasti daripada mempersiapkan bekal untuk mati yang pasti. Begitu kira-kira. Halo, Assalamualaikum. Paham ya? Berapa menit lagi nih? Habis? Belum. Saya keburu-buru tadi. Ya, intinya begitu. Itu doa Al-Imam Abul Hasan Asyazili, Allahumma wasi'li rizki fi dunyai wa la tashghalni bihi an ukhrai waj'alhu 'aunan 'ala talabik wa arini wajhak. 4 yang dia minta. 1, ya Allah, luasin dunia saya. Ulama minta diluasin dunianya, Pak. Halal. Dunia kan buat kita juga, bukan buat orang kafir aja. Yang kedua, ini bedanya kita sama orang kafir. Kita bilang, jangan sampai dunia yang luas itu membuat saya lupa tentang akhirat. 2. 3, dia bilang, jadikan dunia yang saya punya untuk mendapatkan ridho. Berapa banyak orang yang punya dunia, sedekah, zakat, wakaf, dunia, tapi membuat Allah ridho.
Berapa banyak orang miskin justru membuat Allah lupa. Udah miskin, sombong lagi kagak sholat. Belagu. Yang keempat, wa arini wajhak. Dia bilang, jadikan engkau satu-satunya yang membuatku terpesona dibandingkan dunia ini. Dan insya Allah ya, ini empat yang dia minta dalam doa. Al-Imam Al-Kabir Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat talibin. Rabbana ighfir lana liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.